How about your feel right now? No, I'm feeling really good. I'm excited, I'm happy, and I can't wait to see everybody. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia Kevin Dix untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji. Mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hello, President Prabowo. Nice to meet you. I'm Kevin Dix. I'm finally an Indonesian citizen. I'm very proud of that, and I want to thank you for everything. And I will give my blood, sweat, and tears for the country. Mr. Eric, I'm finally ready now. Thank you for everything, for the support, for the help, and for everything you did so far for me. And I will give everything for you as well. Setelah resmi mengambil sumpah di Denmark, akhirnya Kevin Dix resmi menjadi WNI. Proses tersebut berjalan lancar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, setelah pengambilan sumpah, Kevin Dix sudah bisa langsung bergabung skuad Garuda untuk menghadapi Jepang. Diketahui, walaupun Asnawi Mangkualam sudah bermain untuk klubnya, namun Sintayong tetap tidak memanggil Asnawi demi memasukkan Kevin Dix, pemain yang memiliki jam terbang tinggi untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Berita yang mengabarkan bahwa Kevin Dix sudah bisa bermain untuk menghadapi Jepang, ternyata juga menjadi sorotan Hajime Moriyasu. Kehadiran bek tangguh yang kerap mengawal pemain bintang dunia tersebut, menurutnya akan membuat timnas Jepang semakin kerja keras. Jepang harus berhati-hati saat melawan Indonesia. Selain harus bermain di stadion besar yang akan dipenuhi fans Garuda, anak asuh Hajime Moriyasu juga harus menghadapi tantangan kuatnya pertahanan Indonesia. Di sisi lain, serangan balik Indonesia juga sangat berbahaya. Ini menjadi PR serius bagi Jepang. Strategi apa yang akan diterapkan pada tim Samurai Biru di GBK nantinya? Akankah Jepang memilih keluar menyerang secara frontal namun strategi itu penuh dengan resiko? Ataukah Jepang lebih memilih bermain aman? Tinggal menunggu hari. Jelang pertandingan penting di lanjutan kualifikasi Piala Dunia, yang mempertemukan antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang. Berikut sejumlah prediksi jalannya pertandingan, dari berbagai sumber kredibel serta persiapan kedua tim. Jelang duel sengit dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, yang mempertemukan antara tuan rumah Indonesia kontra King of Asia Jepang, sebelumnya, PSSI bersama Sintayong bersepakat untuk menargetkan minimal 1 poin saat menghadapi Jepang di laga super penting ini. 1 poin itu sangat penting, untuk tetap menjaga peluang Indonesia agar dapat menembus Piala Dunia. Semua negara pesaing masih berpeluang saling menggeser untuk menempati urutan 1 hingga 4, mengingat, urutan kedua hingga urutan ke-6, hanya terpaut 2 poin saja. Itu menunjukkan bahwa, Grup C merupakan grup paling berat dari grup lainnya. Grup C dihuni kumpulan raksasa Asia, yang mana setiap tim bisa menjadi ancaman satu sama lain, bahkan setiap tim berpotensi mampu saling mengalahkan satu sama lain. Tinggal menunggu beberapa hari lagi, pertandingan besar antara Indonesia versus Jepang akan terjadi di Gelora Bung Karno. Berikut prediksi jalannya pertandingan secara realistis, berdasarkan bekal materi pemain, pengalaman, serta kualitas kedua tim, antara Indonesia versus Jepang. Yang pertama, prediksi gaya bermain Indonesia. Timnas Indonesia, di bawah kepelatihan Sintayong, kini sudah dikenal dengan gaya permainan yang mengandalkan kecepatan sayap, pressing ketat, dan counter-attack cepat. Namun sayang, sejauh ini, counter-attack Indonesia kerap kurang efektif hingga peluang kerap terbuang sia-sia, terlebih jika Indonesia menghadapi tim kuat dengan gaya permainan tinggi dan cepat. Saat ini, Sintayong berfokus untuk lebih membangun chemistry para pemain, kolektivitas permainan secara tim, serta efektivitas serangan cepat. Kemungkinan besar yang akan terjadi, Indonesia diprediksi akan tetap mempertahankan hasil imbang sejak awal babak pertama.
dengan sesekali memanfaatkan serangan balik cepat. Dalam hal ini, Indonesia harus bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun itu, sebab, untuk sekedar mendapatkan peluang kecil saja di hadapan tim kelas dunia, hal itu harus melalui perjuangan serta kolektivitas permainan tim, dan saat ini, itu menjadi fokus utama skuad Garuda jelang duel melawan Jepang. Faktor non-teknis, dukungan supporter Indonesia juga sangat penting untuk memberikan tekanan psikologis para pemain Jepang. Jepang dikenal dengan permainan penguasaan bola yang rapi, umpan-umpan pendek secara akurat, serta transisi serangan yang sangat cepat. Jepang juga memiliki kekuatan di lini tengah, untuk memanfaatkan permainan sayap dengan efektivitas tinggi. 2. Kekuatan dan kelemahan Indonesia. Indonesia akan memanfaatkan pemain muda yang cepat dan bertalenta di sektor serangan. Untuk kelemahan di lini pertahanan, terutama saat menghadapi tim dengan kualitas permainan tinggi seperti Jepang bisa menjadi masalah, terutama saat menghadapi serangan balik cepat. Jepang memiliki kedalaman tim yang sangat baik, bahkan level pemain di bangku cadangan juga sangat baik. Kelemahan yang mungkin dieksploitasi Indonesia adalah ketidakmampuan Jepang menghadapi tim yang sangat bertahan secara solid. Dengan mengandalkan serangan balik cepat, hal itu bisa mengganggu ritme penguasaan bola, hingga membuat para pemain Jepang frustasi. 3. Pemain kunci Indonesia. Pemain kunci di pertandingan ini kemungkinan besar adalah gelandang kreatif seperti Tom Hei dan Ivar Jenner, untuk mengatur tempo permainan dan menghubungkan serangan balik melalui keduanya. Jepang memiliki beberapa pemain berbahaya, seperti Takefusa Kubo di lini serang yang sangat cepat dan tajam di ruang sempit. Jepang juga memiliki gelandang bertahan seperti Wataru Endo, yang dapat bermain dengan tempo serta tekanan tinggi. Endo bertugas selalu siaga untuk memutus serangan berbahaya lawan yang menjadi ancaman. Untuk prediksi hasil akhir atau skor, dalam hal ini, apapun bisa terjadi di atas lapangan, mulai dari faktor teknis hingga faktor non-teknis, mulai dari set piece peluang bola mati, hingga kerugian tim sebab terkena kartu, dan masih banyak lagi faktor lain. Secara garis besar, kedua tim akan bermain secara ketat dengan pressure tinggi. Jika Indonesia mampu bersaing untuk menguasai lapangan tengah, serta mampu bermain secara efektif di ruang yang sempit, maka peluang meraih kemenangan lebih realistis terjadi. Namun masih banyak faktor lainnya yang bisa saja terjadi. Modal penting yang bisa jadi pondasi kuat jelang berduel adalah, tim manapun yang mampu bermain dengan fokus tinggi hingga pertandingan berakhir, maka tim itulah yang berpeluang besar meraih kemenangan. Jika Indonesia mampu bermain disiplin dengan memanfaatkan serangan balik secara efektif, kemungkinan besar Indonesia bisa saja buat kejutan. 5. Kunci kemenangan Indonesia, mengatur lini pertahanan dengan sangat rapat, memaksimalkan serangan balik cepat dengan umpan-umpan terobosan, menekan lini tengah Jepang untuk menghentikan alur serangan mereka sejak dini. Secara keseluruhan, pertandingan ini menjadi duel menarik antara strategi bertahan dengan mengandalkan serangan balik cepat Indonesia, melawan strategi penguasaan bola Jepang. Lalu, tim manakah yang memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan, ataukah pertandingan ketat itu akan berakhir imbang? Semua hasil pertandingan yang akan terjadi di grup C, akan jadi faktor kunci untuk menentukan kedudukan klasemen, apalagi persaingan di grup C sangatlah ketat. Bahkan, saking ketatnya persaingan di grup C, perbandingan urutan ke-6 dengan urutan kedua hanya selisih 2 poin saja. Hal itu menunjukkan, semua negara belum berada di zona nyaman, sebab semua tim masih memiliki peluang yang hampir sama. Setiap tim bisa saja saling mengejar ketertinggalan, bahkan, hampir setiap negara yang berada di grup C, berpotensi bisa saling mengalahkan, hingga saling geser-menggeser kedudukan satu sama lain. Sangat menarik untuk dinanti. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.